Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan sejahtera ya. Hari ini jumpa lagi di Ahad petang tanggal 27 Juli 2025. Saya baru saja mendapati video tentang Pak Bahar bin Smith yang bersama, rombongannya itu mendatangi Soneta Record yang ada di Jalan Tol Iskandar ya, Kota Depok, yang menolak pelantikan PWILS atau Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Itu di tempatnya Bang Haji Rhoma Irama ya. Kan sebelumnya beredar video juga Bang Haji itu mengumumkan akan melakukan pelantikan PWILS se-Jabodetabek. Tadi saya juga sempat lihat video-videonya ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dalam video ini, saya mohon izin, mohon maaf kalau kurang berkenan, tapi saya merasa perlu untuk menyampaikan, terutama kepada Pak Bahar bin Smith ya. Kalau secara usia, mohon maaf, saya tentu lebih senior dari beliau, tapi saya nggak mau bicara tentang senioritas di sini. Saya menghormati beliau dengan segala latar belakang beliau, perjuangan beliau, kelebihan beliau selama ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf kalau kurang berkenan menyampaikan saran, menyampaikan masukan, mungkin juga di dalamnya ada kritik, autokritik ya. Mohon berkenan untuk diterima, dan ini berangkat dari nasihat sesama saudara muslim ya, begitu. Terkait penolakan Pak Bahar bin Smith atas pelantikan organisasi PWILS yang dilaksanakan di Soneta Record di Kota Depok, saya memberikan catatan yang pertama, kedatangan Pak Bahar itu untuk melakukan penolakan tidak tepat ya. Kenapa saya bilang tidak tepat? Apa dulu nih yang mau dibahas nih? Dari sisi agamanya atau dari sisi hukum negaranya? Kita bahas dari sisi agamanya dulu ya. Suasana tahun-tahun terakhir ini kan itu suasana yang masih terkonsentrasi di antaranya tentang percakapan nasab. Ada pro kontra di sana. Oleh karena itu, maka langkah yang perlu ditempuh sebetulnya langkah-langkah yang simpatik, bukan langkah-langkah yang justru provokatif. Kalau langkah-langkah yang simpatik, maka insya Allah akan semakin banyak hati-hati yang terbuka. Tapi kalau langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah-langkah provokatif, maka bisa jadi akan muncul juga orang-orang yang ingin menandingi, mengimbangi, menimpali. Itu tentu langkah yang kontraproduktif jadinya kan. Padahal perlu banyak hati yang dibuka, perlu banyak dukungan terkait isu nasab ini kan. Saya pada posisi supaya clear ya, semalam sudah saya sampaikan juga, saya pada posisi sejauh ini penjelasan yang saya tonton ketika digelar debat ya oleh Robitoh Alawiyah yang disajikan di Nabawi TV, menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya kalau dari kalangan NU tuh ada Gus Rumail Abbas atau Gus Romel gitu ya, ada Gus Wafi dan lain-lain, tentu juga menghadirkan para habaib ya. Ada Habib Hanif Al-Athos, ada saya kurang persis namanya, kurang tahu, tapi kalau dilihat di YouTube-nya tuh ada Aventador begitu ya sebutannya. Itu lengkap saya tonton tuh. Mulai dari kajian-kajian kitab klasiknya, kitab-kitab nasabnya, kajian-kajian tentang DNA-nya, lengkap. Begitupun saya juga simak penjelasan-penjelasan dalil yang disampaikan oleh Ki Imad ya, dan eee, beserta kelompoknya. Ada dari misalnya Pak Sugeng, ada misalnya dari Prof. Menachem Ali, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai saat ini, saya merasa bersyukur masih meyakini dengan penjelasan yang diberikan oleh pihak Robito Alawiyah di Nabawi TV, dengan penjelasan Gus Rumail Abbas, penjelasan Gus Wafi, dan lain-lain. Karena menurut saya, itu lebih kokoh argumentasinya, dalilnya lebih kuat, dibandingkan apa yang dibawa oleh Ki Imad dan teman-teman. Ini mohon maaf kalau berbeda ya. Nah, masyarakat kan untuk isu yang seperti ini tuh kan mereka mungkin sebagian ya hanya menonton klip gitu, karena untuk menonton secara keseluruhan apalagi banyak tayangannya berjam-jam pula, itu kan butuh waktu ya.
Sementara, sebagiannya mungkin juga sibuk gitu. Nah, oleh karena itu, informasi yang disampaikan itu kan, perlu disampaikan secara simpatik gitu. Dan saya tonton juga bagaimana di antara sebagian publik itu benci kepada habaib, itu di antaranya mohon maaf nih, salah satunya karena perilaku dari Pak Bahar bin Smith. Saya menyimak ada sebuah, semacam challenge ya, yang diberikan ke pihak Robito Alawiyah tuh di Nabawi TV. Bagaimana pendapat mereka tentang Pak Bahar bin Smith. Lalu dijawab, apakah selama ini orang yang bersangkutan itu diberikan ruang untuk memberikan misalnya kajian, memberikan ceramah? Kan tidak gitu. Jadi artinya mereka juga secara institusi, ya institusi Robito Alawiyah ini lembaga pencatat nasab ya dari kalangan Alawiyah atau disebutnya Ba'alwi gitu. Kalau di Makkah kan itu terkenal ada Syekh Maliki ya, Al eee, Alwi Al-Maliki kalau nggak salah begitu ya, Syekh Alwi Al-Maliki kalau nggak salah begitu ya. Itu juga yang pernah ketemu dengan, Habib Rizik, ketemu dengan Pak Anies gitu ya pada saat, umroh atau haji gitu di Mekah beberapa tahun yang lalu. Nah, jawaban mereka juga tidak membenarkan perilaku-perilaku yang dianggapnya gitu ya, bertentangan dengan datuk mereka, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu perilaku yang lemah lembut. Walaupun juga di sisi lain ada perilaku-perilaku yang tegas begitu ya, lugas begitu. Nah, untuk dalam hal ini ya, dalam konteks, eee, istilahnya tuh menggeruduk, eee, lokasi di Soneta Record kalau tadi saya baca, beritanya dan simak videonya. Melakukan penolakan terhadap pelantikan, PWILS, itu mohon maaf menurut hemat saya tidak tepat, sampai datang begitu ya. Kalau dari sisi agama itu, tadi sudah dijelaskan, justru di saat-saat seperti inilah langkah-langkah yang perlu dilakukan tuh langkah simpatik, bukan provokatif. Lebih banyak mendapatkan dukungan itu lebih penting daripada lebih banyak mencari musuh, itu sebetulnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon maaf, ilmu agama saya tentu masih kalah jauh ya dari Pak Bahar bin Smith. Tapi saya ingin membagikan salah satu hadis. Ini mungkin, secara konteks pas ya. Kan kita mendengar nih, hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang kuat tuh bukan orang yang juara dalam gulat gitu, tapi orang yang kuat tuh orang yang bisa menahan amarahnya. Saya, mau bacain secara teksnya nih ya, biar lebih pas gitu ya. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang disebut kuat perkasa bukan karena duel. Orang yang kuat perkasa ialah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6114 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 2609. Izin saya ulang, seseorang disebut sebagai kuat perkasa bukan karena duel. Orang yang kuat perkasa ialah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Tadi itu kan saya sempat nonton, videonya ya, oke lah kalau mau duel gitu, bla 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 bla. Nggak perlu. Kita nggak perlu menunjukkan bahwa kita tuh, kuat, kita tuh jago, kita tuh perkasa gitu, nggak perlu. Lagi-lagi rendah hati itu, orang akan takluk ketika berhadapan dengan orang yang rendah hati. Bener deh. Itu kan ada sebuah hadis ya, saya coba cek, hadisnya tuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian merendahkan diri sehingga sebagian kalian tidak membanggakan diri kepada sebagian yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini pesan yang sangat mendalam sekali ya. Yang dari sisi agama, pesan, masukan, kritik, saran gitu ya, untuk Pak Bahar bin Smith semoga berkenan, itu dari sisi agama. Kemudian dari sisi hukum negara ya, kenapa, saya bilang tidak tepat penolakan Pak Bahar bin Smith, yang menggeruduk misalnya Soneta Record ya hari ini, ketika ada pelantikan PWILS. Kalau dari hukum negara,
itu kan kita seperti tidak memahami bahwa setiap orang itu punya hak untuk berserikat, berkumpul gitu ya. Saya bacakan, landasan konstitusionalnya ya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E ayat 3. Dan senafas dengan undang-undang tersebut, itu juga dijamin oleh hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oke, kita coba memahami dari perspektifnya Pak Bahar bin Smith ya. Saya menolak pelantikan PWILS karena misalnya, memecah belah karena, memusuhi, eee, ulama, habaib, membuat pertentangan dengan menyebut pribumi, non-pribumi, dan seterusnya. Saya amat bisa memahami apa yang dimaksud oleh Pak Bahar bin Smith, bahwa, ada sekelompok orang itu justru masuk ke dalam ruang fasis, bukan lagi rasis tuh ya, rasis dan fasis. Bahkan ada sebagian yang menyuruh untuk diusir ke Yaman, balik ke negaranya. Ini benar-benar ahistoris ya, kalau ungkapan-ungkapannya seperti itu. Pada poin itu saya bisa memahami argumen dari Pak Bahar bin Smith. Tapi eksekusi yang beliau lakukan itu justru tidak senafas dengan, undang-undang yang tadi disebutkan, nomor 28E ayat 3, tentang setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan dengan 2 pegangan ini, sebetulnya ya, Pak Bahar bin Smith tidak perlu untuk geruduk ke lokasi acara. Dan di tengah situasi yang tensinya masih tinggi, hal yang seperti ini mestinya bisa diredam ya. Ya begini aja sih, maksudnya oke lah, misalnya kita tidak setuju, tapi kita tetap memberikan, eee, ya penghormatan ya atas hak dari warga negara kan, untuk berserikat, berkumpul gitu ya. Saya bisa memahami sih kenapa Pak Bahar bin Smith, punya karakter yang keras ya. Beliau tuh kan, pernah berurusan dengan hukum beberapa kali ya. Itu juga mungkin membentuk karakter beliau, dan beliau begitu mencintai dan menghormati Habib Rizik Syihab. Karena di tengah situasi yang nggak mudah eee, menurut banyak orang ya, dan pasti menurut beliau juga, dengan, apa ya, berada di situasi tersebut, dan orang-orang yang hadir membersamai beliau kan di antaranya Habib Rizik Syihab. Makanya beliau respect banget sama beliau tuh, sama, Pak Bahar bin Smith respect banget dengan Habib Rizik Syihab gitu. Namun demikian, karena, situasi sekarang itu penuh polemik ya, maka langkah-langkah yang perlu dikedepankan adalah langkah-langkah yang simpatik, dibanding langkah-langkah yang provokatif. Tadi ada hadis tentang tawadhu. Siapapun orang yang berhadapan dengan orang yang tawadhu itu luluh, insya Allah luluh. Tapi siapapun orang yang berhadapan dengan, perilaku yang provokatif, itu akan mendapat, eee, mendapat perlawanan. Itu saja sih kira-kira ya, 2 catatan penting ya, dari landasan agamanya, dari landasan hukum negaranya. Semoga, tayangan ini dapat, sampai kepada Pak Bahar bin Smith. Saya nggak ada urusan dengan benci kepada beliau, nggak ada, saya respect kepada beliau. Namun demikian, ada catatan yang ingin saya sampaikan, semoga beliau berkenan untuk menerimanya. Ya, dengan karakter beliau yang seperti ini kan, saya kurang tahu apakah beliau akan menerima atau enggak. Tapi mudah-mudahan kebaikan yang kita sampaikan akan sampai kepada hati-hati yang baik ya. Ya intinya saya bisa memahami lah, saya bisa mengerti kenapa Pak Bahar menolak gitu ya. Apalagi ditambah misalnya kalau ada yang, apa istilahnya, ngedorong lah, ngedorong, emosi beliau. "Wah kalau bisa jangan sampai dong ada pelantikan di Depok tuh PWLS, masa Bahar bin Smith nggak bisa,
menolak sih bla 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 bla. Ya jangan didengerin lah hembusan-hembusan seperti itu tuh hembusan-hembusan dari setan berbentuk jin dan manusia ya. Jangan terpancing lah dengan yang kayak gitu-gitu. Kembali lagi kepada pesan yang tadi tuh, bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang menang duel, menang gulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Terus, tentang tawadhu tadi. Itu saja, eee, tayangan ini dihadirkan, disajikan, semoga berkenan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada yang keliru, silakan dikoreksi. Saya izin undur diri, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.